Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas modul 1.4.8 koneksi antar materi. Saya Rika Septi Rahayu dari SD Negeri 5 Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo. Saya calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Lampung Tengah. Koneksi antar materi pada modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 3 yaitu visi guru penggerak, dan modul yang keempat yaitu budaya positif. Pada modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 yaitu saling berhubungan dan saling adanya keterkaitan. Pada modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu utama kunci untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun diwariskan. Modul 1.2 itu tentang visi, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri dari 5 yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak juga terdiri dari 5. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi coach bagi guru-guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia memiliki karakter, profil pelajar Pancasila yaitu pelajar yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Melalui teori inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagja. Buat pertanyaan utama, atur eksekusi, jabarkan rencana, gali mimpi, dan ambil pelajaran. Pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dari tahapan Bagja akan memunculkan pembiasaan positif ataupun budaya positif. Untuk mewujudkannya diperlukan peran guru di dalam kelas dalam menerapkan keyakinan ataupun kesepakatan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani segala permasalahan siswa dengan dapat memposisikan diri guru sebagai manajer. Pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 ini? Yaitu perlunya penerapan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif yaitu 1. Sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. 2. Upaya mengkomunikasikan perilaku efektif antara orang tua dan anak. 3. Mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Dan yang keempat, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan memiliki rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Materi kedua, posisi kontrol. Teori kontrol menurut Dr. William Glaser Gossen yang memiliki kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh seorang guru, orang tua, maupun atasan dalam melakukan suatu kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, dan keempat sebagai monitor, yang kelima sebagai manajer. Materi ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia terdiri dari 1. Bertahan untuk hidup. 2. Mendapatkan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Yang ketiga, mendapat kesenangan. Yang keempat, mendapatkan kebebasan. Yang kelima, yaitu mempunyai penguasaan ataupun power. Materi yang keempat yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar untuk diyakini secara bersama. Kalimat yang digunakan juga merupakan kalimat positif dan universal yang bisa mudah diingat oleh peserta didik. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas ini yaitu 1. Menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai
Kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. 2. Mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. 3. Menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan peserta didik. Yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Dan yang keenam yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Hal menarik setelah mempelajari keterkaitan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 yaitu adanya hubungan yang saling terikat dan saling berkesinambungan. Setiap guru harus bisa memposisikan dirinya pada suatu masalah. Dan setiap masalah hanya butuh solusi, bukan hukuman. Setiap tindakan adalah pembelajaran. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul budaya positif ini? Saya akan menjadi lebih mampu menahan emosi saat ada siswa yang melakukan pelanggaran terkait kedisiplinan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Dalam penerapannya pernah ada miskomunikasi dengan rekan guru lainnya yang masih berpikir bahwa posisi penghukum lebih efektif daripada posisi manajer. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika mengalami hal tersebut, saya berusaha menjelaskan makna dan manfaat dari 5 posisi kontrol seorang guru dan hanya posisi kontrol manajerlah yang terbaik. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan hal yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik, menurut pengalaman saya yaitu termotivasinya dalam menerapkan budaya positif, dan yang kedua memberikan pelayanan dasar sesuai kebutuhan murid. Sedangkan hal yang harus diperbaiki yaitu perlu adanya pembiasaan dalam menerapkan posisi kontrol. Yang kedua yaitu perlu adanya penerapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul 1.4 budaya positif, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol saya yang sering saya lakukan yaitu saya hanya sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya pada waktu itu adalah saya merasa benar dengan apa yang telah saya lakukan. Setelah mempelajari modul ini, bagaimanakah perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Setelah mempelajarinya, posisi yang sudah saya terapkan adalah sebagai manajer. Dan saya terkejut, ternyata peserta didik saya dapat menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Perasaan saya setelah menerapkan posisi sebagai manajer, saya merasa tertantang karena belum terbiasa. Dan perbedaannya lebih terkontrol sih dari biasanya yang saya lakukan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya tidak pernah. Setelah mempelajari modul ini dan caranya dengan mempraktekkan 3 hal yang harus dilakukan dalam konsep segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Itu menjadi teladan, memberikan tuntunan, melakukan pembiasaan, melakukan kolaboratif dengan semua elemen yang ada di sekolah. Tadi adalah penjelasan saya tentang koneksi antara materi dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Terima kasih, salam dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.